Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati sampai pagi hari ini. Baiklah, pagi hari ini kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati, anugerah Tuhan yang kami alami sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini, kelahiran Yesus untuk kepentingan kita. Sekali lagi, kelahiran Kristus untuk kepentingan kita. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melewati peringatan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita dalam perayaan Natal di tahun 2022 ini. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa Natal Yesus Kristus atau kelahiran Yesus Kristus adalah untuk kepentingan kita umat manusia. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lahir, Yesus datang di dalam dunia ini untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita mengalami kehidupan yang kekal. Yesus lahir supaya kita tidak binasa, supaya kita dijauhkan dari kebinasaan, kita dihindarkan dari kebinasaan. Yesus lahir supaya saudara dan saya yang percaya menikmati dan menerima kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus lahir, datang di dalam dunia ini, mengambil wujud manusia. Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan surga hanya untuk kepentingan diri saudara dan saya. Untuk kepentingan kita manusia yang berdosa. Yesus rela datang di dalam dunia ini, menanggalkan segalanya, menanggalkan keilahiannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh menerima kemuliaan, menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, betapa luar biasanya Yesus datang dalam dunia ini oleh karena kasih Allah yang besar yang boleh dicurahkan, dilimpahkan, dianugerahkan kepada setiap kita umat manusia. Orang-orang yang berdosa, yang selayaknya binasa. Tetapi oleh kasih Allah yang besar itulah kita boleh diterima, kita boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus yang adalah Allah sendiri, Yesus yang adalah Tuhan, rela datang untuk kepentingan setiap kehidupan kita. Yesus rela datang hanya supaya kita menerima keselamatan.
bukan karena kepentingannya, tapi karena kepentingan kita. Maka pagi hari ini biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, di dalam kita memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita mau belajar supaya kita tidak hidup lagi bagi diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi biarlah perasaan yang sama yang ada di dalam Kristus itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar hidup untuk apa? Untuk kepentingan orang lain. Kita mau belajar untuk hidup bagi apa? Mengutamakan orang lain daripada diri kita, daripada kesenangan kita. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua. Mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus rela menanggalkan keilahiannya, mengambil wujud seorang hamba. Bahkan Yesus rela menanggalkan kemuliaan. Firman Allah dengan jelas, dia merendahkan dirinya, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Semua itu Yesus lakukan karena kita. Karena kepentingan saudara dan saya supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita supaya kita menaruh perasaan dan pikiran yang sama yang terdapat di dalam Kristus. Yang tidak mementingkan dirinya. Yang tidak mencari puji-pujian yang sia-sia atas segala yang terjadi di dalam dirinya. Tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bukan hal yang mudah. Tapi itulah perasaan dan pikiran Kristus yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Belajar merendahkan diri, belajar mengutamakan kepentingan orang lain daripada kesenangan kepentingan diri kita. Kita belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus yang rela berkorban, bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan umat manusia. Yesus rela berkorban, bahkan taat sampai mati, dan matinya di atas kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Natal mengajarkan setiap kita untuk menaruh perasaan dan pikiran Kristus di dalam hati kita, yang rela merendahkan diri, mengutamakan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, rela berkorban demi kepentingan orang lain.
Biarlah itu menjadi perenungan kita di tengah-tengah kita menjalani hidup ini, dalam kita memperingati kelahiran Kristus bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu senantiasa boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan, memotivasi dan mendorong kami. Kami belajar melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kepentingan dan mengutamakan orang lain. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.